Pemirsa, untuk memperkuat ketahanan energi, pemerintah menargetkan peningkatan produksi sebesar 1 juta barel minyak per harinya dan 12 miliar kaki kubik gas per harinya. Untuk menopang pencapaian target tersebut, pemerintah menyoroti besarnya potensi migas nasional yang mencapai 128 cekungan migas yang telah teridentifikasi di seluruh Indonesia. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan, dari 128 cekungan migas yang telah teridentifikasi, hanya 20 yang telah dikembangkan. Sementara 108 sisanya merupakan area yang kaya data dan peluang. Kementerian ESDM juga telah menyiapkan 75 blok migas yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan wilayah lepas pantai. Seluruh blok ini telah siap dikembangkan melalui mekanisme penugasan atau lelang reguler. Saat ini pemirsa, terdapat 9 blok minyak dan gas bumi yang telah ditunjuk untuk dapat dikembangkan oleh badan usaha serta sejumlah blok lainnya yang akan menyusul. Lalu bagaimana strategi untuk meningkatkan produksi migas nasional demi mencapai target ketahanan energi nasional? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Satgas Lifting Nasional, Bapak Nanang Abdul Manaf. Selamat pagi, Pak Nanang. Pak Nanang, tadi kita sama-sama melihat update terbaru dari Kementerian SDM terkait Indonesia memiliki 128 cekungan, tapi baru 20 yang baru dikembangkan nih Pak. Masih ada 108 cekungan lainnya yang masih bisa dikembangkan. Pak, 108 ini kebanyakan di daerah mana sih dan berapa besar potensinya? Ya, baik, kalau kita bicara cekungan mungkin saya sedikit revisi ya. Jadi 128 itu adalah total dari cekungan sedimen. Nah, kalau kita bicara cekungan migas, nanti harus terbukti dulu bahwa di dalam cekungan-cekungan sedimen itu ada potensi tergenerasinya minyak. Nah, itu biasanya ada beberapa survei yang harus dilakukan, survei geokimia, atau misalnya kita ngambil sampel-sampel di permukaan, ya kita sebut sebagai oil seep atau gas seep, sehingga bisa confirm kalau di situ selain berfungsi sebagai cekungan sedimen juga cekungan migas. Jadi in general kita bilang adalah cekungan sedimen, tetapi setelah confirm ada indikasi minyak dan gasnya melalui data-data tadi atau survei-survei tadi, maka kita bisa mengklaim itu adalah cekungan migas. Nah, dari cekungan migas sendiri ada yang memang sudah proven dalam pengertian sudah diproduksikan, tadi disampaikan ada 20 ya. Misalnya di cekungan Sumatera Utara, cekungan Sumatera Tengah, cekungan Sumatera Selatan, cekungan Jawa Barat Utara, cekungan Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk juga cekungan Natuna, Kalimantan Timur, Tarakan, Barito yang ada di Kalimantan Selatan, termasuk juga di timur kita mengenal ada cekungan Kampung Baru ya, yang lapangan Kampung Baru, kemudian ada cekungan Bintuni, Salawati. Nah, itu yang proven sudah menghasilkan, bahkan sudah memproduksikan migas. Nah, ada juga cekungan sekitar 24, kita sedang melakukan tes ya. Tes ada indikasi, tetapi harus dibuktikan dari sisi komersialitasnya. Kemudian ada juga cekungan yang kita tes ternyata memang tidak ada indikasi sama sekali. Nah, jadi memang tadi disampaikan ada sisa 108 ini, kemungkinan yang harus kita lakukan itu adalah masuk ke cekungan yang memang selain cekungan sedimen secara umum juga ada indikasi migasnya. Itu umumnya ada di Indonesia Timur. Baik, umumnya berada di Indonesia Timur. Pak, ini kita akan membicarakan terkait dengan eksplorasi lebih lanjut dan bagaimana terkait dengan investor dan juga regulasi serta stakeholder yang nantinya akan mengelola dan juga mengembangkan. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan dialog terkait strategi untuk meningkatkan produksi migas nasional untuk mencapai target ketahanan energi nasional. Kami akan kembali membahasnya bersama dengan Ketua Satgas Lifting Nasional, Bapak Nanang Abdul Manaf. Pak Nanang, kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana eksplorasi terus dilakukan untuk cekungan migas. Pak,
update terbaru kemarin terkait dengan wilayah kerja perkasa yang baru diteken dengan TIS Petroleum. Ini bagaimana estimasi kontribusi potensialnya ke lifting ke depannya, Pak? Baik, jadi kemarin kita ada penandatanganan kontrak Production Sharing Contract (PSC) ya antara pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas dengan TIS ya. Nah, potensinya menurut studi kami itu ada sekitar 238 juta barrel ya. Kemudian ada gas sekitar 1,3 triliun kubik feet. Nah, ini namanya potensi itu harus dibuktikan. Artinya kita baru dari data awal, dari seismik, dari pemetaan dan sebagainya. Nah, nanti tugas dari kontraktor adalah mendetailkan lagi, mungkin nanti ada 3D seismik, sehingga geometri dari prospek itu semakin jelas, berapa luas, berapa tebal, kemudian berapa net pay-nya dan sebagainya, ya zona produksinya, sehingga lebih akurat lagi dalam menghitung sumber daya. Nah, kita akan konversi sumber daya itu menjadi reserve setelah kita melakukan pemboran. Nah, kita akan pemboran eksplorasi, kalau memang terbukti, kemudian kalau diperlukan nanti ada tambahan namanya appraisal well ya, sumur untuk mendeliniasi seberapa luas reservoirnya, kemudian berapa besar geometri dari tutupannya, klausurnya dan sebagainya. Nah, harapan kami itu adalah dalam 1-2 tahun berikutnya adalah TIS ini sebagai operator langsung melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengarah ke untuk pembuktian tadi ya. Jadi nambah 3D seismik, setelah itu confirm misalnya lokasi yang paling bagus di mana, kita bilang sweet spot gitu ya. Kemudian nanti mengajukan pemboran. Setelah pemboran, harapan kami ada discovery, ada penemuan. Minyak dan gas sama saja karena dua-duanya dibutuhkan oleh negara kita ini. Nanti kemudian baru diajukan namanya plan of development. Setelah itu baru ada pengembangan dengan membangun fasilitas. Nah, mudah-mudahan bisa cepat karena di Jawa Timur ini secara fasilitas sudah cukup baik ya infrastrukturnya. Ada pipa yang dimiliki oleh Petronas di sana, ada pipa yang dimiliki oleh Pertamina, PHE, WMO ya. Ada pipa juga di situ dimiliki HCML, sehingga tidak perlu membangun lagi yang baru. Nanti kita ada namanya Facility Sharing Agreement ya. Jadi kita menggunakan fasilitas bersama dan istilahnya ditanggung pembiayaan, pemeliharaan dan sebagainya, pengoperasiannya bersama-sama sehingga bisa lebih murah. Baik, itu terkait dengan WK Perkasa, Pak. Tapi kami juga ingin mengetahui bagaimana dengan peluang investasi di wilayah kerja lainnya. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita akan lanjutkan dengan dialog terkait dengan cara mencapai target ketahanan energi nasional. Kita akan kembali membahasnya bersama dengan Ketua Satgas Lifting Nasional, Bapak Nanang Abdul Manaf. Pak Nanang tadi sudah menyampaikan terkait dengan potensi di wilayah kerja perkasa yang ada di Jawa Timur ya, Pak. Dan kalau kita lihat memang pemerintah mengejar target produksi 1 juta barrel. Tentu ini perlu kolaborasi dengan stakeholder dan salah satunya juga dengan investor. Kira-kira saat ini pemerintah ini membuka peluang investasi di wilayah kerja mana, Pak? Ya, saya kira yang paling besar potensinya, karena memang belum secara intensif dilakukan kegiatan eksplorasi, itu di Indonesia Timur. Makanya di Indonesia Timur itu peluang untuk mendapatkan giant discovery itu sangat besar. Contohnya, Impact ya, di tahun 2000-an menemukan lapangan abadi. Itu sekitar 18 triliun kubik feet, itu giant itu. Kemudian sebelumnya BP ya menemukan di lapangan Tangguh ya sekarang yang menjadi salah satu LNG producer yang cukup besar. Kemudian juga ada Genting Oil di Bintuni ya di Papua. Sebelumnya juga di Salawati banyak kegiatan produksi migas ya. Sebelumnya ada Petrocina di situ, sekarang ada Petrobras, ada Pertamina juga. Nah, untuk membuka peluang-peluang besar sekarang kita tawarkan lebih banyak di offshore laut dalam ya. Insya Allah tahun depan ini Petronas ya bersama dengan partnernya ini Total Energies ya, dulu Total Energies sempat keluar dari Indonesia, sekarang masuk lagi ya melihat potensi yang ada. Nah kemudian akan melakukan pemboran tahun depan
di bloknya namanya Bobara di sekitar Bandar Naira. Nah, kemudian nanti di Petronas juga dengan Posko dengan Pertamina akan melakukan kegiatan pemboran eksplorasi di Seram Timur, ya. Jadi di offshore juga. BP juga sekarang sedang intensif di offshore di Bali Utara, ya, ada 2 blok, Agung 1, Agung 2. Beberapa investor baru seperti Enquest, ya, Enquest ini berbasis di Inggris, kemudian ada Bumi Armada, basisnya di Malaysia, ya, kemudian ada BP juga di situ. Sekarang sedang aktif melakukan persiapan untuk eksplorasi di daerah bloknya namanya Gaya, ya, Gaya 1, Gaya 2 di sekitar perairan Papua Barat. Pak Nanang, artinya yang terdekat nanti Petronas untuk tahun depan, kira-kira boleh diberitahu ini kapan Pak? Apakah pertengahan ini akan mulai atau mungkin di akhir tahun? Ya, kemungkinan di pertengahan sampai akhir tahun. Kenapa? Karena memang membutuhkan rig yang spesifik. Kedalaman lautnya sekitar 2.500 meter. Jadi harus apa istilahnya spesifik rig, ya, kita namakan drill ship. Yang positioningnya dilakukan oleh satelit, gitu ya, dan bisa masuk ke kedalaman laut yang sangat dalam, kita bilang ultra deep water, ya. Nah, itu penyiapannya mungkin cukup butuh waktu. Baik. Terima kasih Ketua Satgas Lifting Nasional Bapak Nanang Abdul Manaf sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.